Halo Bu Dini, perkenalkan saya Kak Tono sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Brandon Timotius Santo, Clarice Kathleen, dan Julius Jocelyn ingin mempresentasikan hasil desain Green Agriculture Warehouse 4.0 desain saya yang terpilih menjadi desain kelompok. Gudang yang didesain ini memiliki dimensi panjang 129,6 meter dan lebar sepanjang 47,5 meter. Proses gudang dan aliran proses produk dari gudang ini dimulai dari truck weighing, yaitu penimbangan terhadap berat dari kapasitas truk sebelum unloading. Setelah itu, proses inbound akan dimulai dengan offloading barang-barang dari truk secara manual oleh operator dan diletakkan pada bagian put away atau temporary storage menggunakan forklift. Dapat dilihat bahwa produk yang masuk ke gudang masih berbentuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang diletakkan pada keranjang, sehingga diperlukan proses pemisahan buah-buahan dan keranjang dengan menggunakan separator mesin. Pada proses ini, keranjang yang telah dipisahkan akan diletakkan pada tempat penyimpanannya, sedangkan barang atau produk yang telah dipisahkan akan diteruskan oleh konveyor menuju checking mesin dan akan didata jumlah produk yang akan disortir sesuai dengan konsep GFR atau Good Fat Receiving. Kemudian, barang diletakkan sementara pada temporary storage untuk persiapan sebelum memasuki sorting dan grading room. Barang selanjutnya akan dikirim ke dalam ruang sorting dan grading dengan bantuan forklift. Pada tahapan awal, produk akan melewati sorting mesin untuk memisahkan produk defect dan produk yang bermutu baik. Output dari hasil sorting akan terbagi menjadi dua, di mana produk gagal atau produk defect yang disimulasikan dalam warna hijau akan dipisahkan pada konveyor menuju ruang waste management room. Ruangan waste management ini digunakan untuk mendaur ulang produk gagal atau defect, sekaligus dibungkus untuk dikirim ke dalam ruang proses waste storage yang terletak pada bagian luar gudang. Sedangkan, proses dengan mutu yang baik akan dikirimkan ke grading mesin untuk dikategorikan menjadi 5 jenis atau 5 grade, yaitu grade A, A-, B, B-, dan juga C yang akan diteruskan oleh konveyor menuju packaging room. Proses packaging pada gudang ini merupakan proses palletizing untuk mengebas barang sesuai dengan jenis-jenisnya. Pada ruangan ini, produk yang telah disortir dan digrade akan dipackage dalam bentuk palet dan akan disimpan ke dalam inventory. Proses palletizing pada gudang ini tentu saja dilakukan sesuai dengan hasil grading yang dapat dilihat pada simulasi, di mana proses palletizing disimulasikan dengan menggunakan perbedaan warna, di mana grade A merupakan palet berwarna biru, grade A- berwarna merah, grade B berwarna oranye, grade B- berwarna kuning, dan grade C berwarna hijau. Dari ruang packaging, barang akan keluar melalui konveyor dan diletakkan pada temporary storage. Setelah itu, produk akan diantar oleh forklift untuk diletakkan pada konveyor Automatic Storage and Retrieval System atau dikenal sebagai ESRS Automated Storage. Dapat dilihat, komponen-komponen yang menyusun sistem ESRS ini adalah konveyor, rack, storage and retrieval machines, dan warehouse control system. Cara kerja dari automatic storage ini adalah menyalurkan produk hasil packaging melalui konveyor yang terhubung dengan setiap rak inventory, yaitu sebanyak 9 rak inventory. Selanjutnya, produk yang disalurkan akan diambil oleh storage and retrieval machines dan disusun ke dalam rack inventory. Sistem ini menggunakan sistem otomasi yang memanfaatkan teknologi warehouse control system dalam mengoperasikannya. Data-data akan tersimpan secara langsung pada database, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang akan menjadi lebih mudah, cepat, dan juga aman. Oleh karena itu, barang akan diantar kepada rak gudang masing-masing mulai dari grade A hingga grade C. Kemudian, ketika mendapatkan pesanan dari customer, barang akan dikeluarkan dari inventory menggunakan vertical lift model dan diteruskan dengan konveyor untuk dikirim ke bagian packing dan labeling. Pada bagian packing dan labeling, proses yang dilakukan terlebih dahulu adalah pelepasan palet, di mana palet yang telah dipisahkan akan dikirim lewat konveyor ke tempat penyimpanannya, sedangkan produknya akan diteruskan menuju mesin packing untuk di-packing sesuai dengan permintaan konsumen. Hasil packing akan melalui pengecekan manual oleh operator yang berada di tengah yang bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas packing setiap produk bagus dan tidak ada yang defect. Setelah itu,
produk akan dikirim ke mesin labeling untuk proses pelabelan produk sesuai dengan destinasi pengiriman. Kemudian, produk akan diangkat oleh forklift untuk dimasukkan ke dalam truk pengiriman pada area outbound. Sebelum truk pengiriman meninggalkan warehouse, truk akan ditimbang melalui truk weighing untuk menyimpan data berat dan juga kapasitas truk yang akan dikirim. Dengan itu, truk pengiriman bisa keluar melalui pintu keluar. Sebagai tambahan, desain gudang ini juga memiliki beberapa ruangan yang berfungsi sebagai nilai tambah dari gudang. Yang pertama adalah Office 1, yang berfungsi sebagai kantor dan tempat mengadministrasikan barang atau persediaan yang baru sampai ke gudang. Dapat dilihat bahwa posisi ruang administrasi diletakkan pada depan gudang yang bertujuan untuk mempermudah proses administrasi barang yang masuk. Sedangkan, selanjutnya adalah toilet dan musola yang terdapat sebanyak 2 dan dapat diakses dari daerah inbound maupun daerah outbound. Dan yang ketiga adalah Office 2 yang berfungsi sebagai ruang kantor dan tempat administrasi untuk persediaan yang akan keluar dari gudang. Kantor ini diletakkan pada tepat di depan area packing dan labeling yang bertujuan untuk memudahkan proses penerimaan produk dan proses verifikasi pesanan. Dan yang terakhir adalah Edutainment Room yang berfungsi sebagai ruangan tamu dan tempat pembelajaran bagi pengunjung. Dan dapat dilihat juga bahwa terdapat daerah yang diberi jalur hijau yang merupakan daerah safe walking area, yang artinya pengunjung warehouse dapat berjalan dengan aman di daerah yang telah dilabeling tersebut. Sekian dari penjelasan saya untuk rancangan simulasi dari Green Agriculture Warehouse 4.0. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.